Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar sekalian, selamat datang di podcast edukasi kesehatan. Saya MC dan pada episode kali ini kita akan membahas tema spesialis sistem obat kardiovaskular yang sangat penting untuk dipahami, khususnya bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan. Telah hadir bersama kita Kakak Anissa Lia. Selamat datang. Terima kasih, senang sekali bisa berbagi pengetahuan mengenai spesialis sistem obat kardiovaskular pada hari ini. Baik, apakah Kakak bisa menjelaskan apa itu sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular adalah sistem organ di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Apakah Kakak bisa menyebutkan obat sistem kardiovaskular? Spesialis obat sistem kardiovaskular. Yang pertama ada obat anti angina dengan zat aktif nifedipin, kekuatannya 5 mg dan 10 mg. Untuk nama produknya ada Adalat dari Bayer, Nifedipin Dexa dari Dexa, Nifedipin IF dari Indofarma. Zat aktif Verapamil, kekuatannya 40 mg per tablet. Untuk nama produknya atau nama dagangnya ada Isoptin dari Abbott, Verapani Dexa dari Dexa Medica, dan Verapamil Ifas dari Ifas. Zat aktif isosorbit mononitrat, kekuatannya 20 mg per tablet. Untuk nama produknya sendiri ada Imdur dari AstraZeneca, Monoket dari Amdi Pharma, dan Ismo dari Aswar Pharma. Yang zat aktif keempat ada Diltiazem, kekuatannya 30 mg per tablet. Untuk nama produknya itu ada Herbezer dari Tanabe, Cardizem dari Abivie, dan Tildiem dari Sanofi. Dan yang zat aktif selanjutnya ada nitrogliserin, kekuatannya 0,5 mg per tablet. Untuk nama produknya sendiri ada Nitrostat dari Prepare, Nitrodur dari K Pharmaceutical, Nitrolingual dari Paul Boscam. Yang kedua ada obat antidistritmia. Untuk zat aktifnya sendiri itu ada amiodaron. Untuk kekuatannya 200 mg per tablet. Nama produk atau nama dagangnya ada Cordarone dengan produsennya Sanofi, ada Hamel dengan produsennya Hamem Pharma, dan juga ada amiodaron Hikma dari produsennya Hikma. Zat aktif Mexiletin, kekuatannya 200 mg per tablet. Untuk nama dagangnya sendiri ada Mexitil dari Boehringer, Namucelula dari Lupin, dan Ritmamel dari Miss Malta. Dengan zat aktif ketiga ada Misodipiramid, kekuatannya 100 mg per tablet. Untuk nama produknya ada Ritmodan dari Sanofi, Norpace dari Prepare, Disopiramid dari Teva. Zat aktif selanjutnya ada Propafenon, kekuatannya sendiri ada 100 mg per tablet. Untuk nama produknya ada Ritomenem dari Abbott, Arietomol dari Knoll, dan Propatefenon Acort dari Acort Healthcare. Yang ketiga ada obat antihipertensi, yaitu golongan AC inhibitor. Zat aktif yaitu ada Benazepil dengan kekuatan 110 mg per tablet. Untuk nama produknya ada Lotensin dengan produsen Novartis, Cibacen dengan produsen Novartis, dan Benazepil dengan produsen Sanofi. Selanjutnya ada zat aktif Enalapril, kekuatannya 5 mg per tablet. Nama produknya ada Renitet dari MSD, Enaps dari KRK, dan Enapicel dari Hexal. Zat aktif selanjutnya ada Fosinopril, kekuatannya 10 mg per tablet. Untuk nama produknya sendiri ada Monopril dari BMS, ada Visinopril dari Texa dari Texa Pharma, dan ada Visinopril Sandox dari Sandoz. Selanjutnya ada Captropil dengan kekuatan 25 mg per tablet.
Untuk nama produknya sendiri ada Caprosil dari Bristol-Myers Squibb dan Caprofil dari Aegis, Lopinsi dari Teva. Selanjutnya ada zat aktif lisinopril dengan kekuatan 10 mg per tablet. Nama produknya ada Cetril dari AstraZeneca, Prinivil dari Merck, dan Misopril dari Sandoz. Selanjutnya ada Quinapril dengan kekuatan 10 mg per tablet. Untuk nama produknya Akupril dari Pfizer, Quinapril Texa dari Teva, dan Quinapsin Hexal dari Hexal. Selanjutnya ada Remipril dengan kekuatan 5 mg per tablet. Untuk nama dagangnya sendiri ada Trirase dari Aventis, Alritase dari Prever, Ramipil Hexal dari Hexal, dan Tradocrapil dan kekuatan 2 mg per tablet. Untuk nama dagangnya sendiri ada Gopten dari Abbott, Orchid dari AstraZeneca, dan juga Tandrorapil Texa dari Teva. Masih ke golongan obat anti hipertensi tapi golongan beta blocker. Untuk zat aktifnya sendiri ada acebutolol dengan kekuatan 200 mg per tablet. Untuk nama produknya sendiri atau nama dagangnya ada Sectral dengan produsen Sanofi, Asesor dengan produsen Bayer, dan acebutolol Apo dari Apotex. Zat aktif selanjutnya ada atenolol dengan kekuatan 50 mg per tablet. Untuk nama produknya sendiri ada Farmorin dari Farehit, Tenormin dari AstraZeneca, dan Noten dari Sandoz. Zat aktif selanjutnya ada Bisoprolol dengan kekuatan 5 mg per tablet. Untuk nama produknya sendiri itu ada Concor dari Merck dan Carisor dari Merck, serta juga Encore dari Merck. Selanjutnya golongan kalsium channel blocker, masih ke obat antihipertensi dengan zat aktif amlodipin, kekuatannya tablet 5 mg dan 10 mg. Untuk nama produknya sendiri ada amlodipin dengan produsen Indofarma, Amlor dengan produsen Pfizer, Istin dengan produsen Pfizer. Untuk zat aktif kedua yaitu diltiazem, kekuatannya tablet 30 mg dan juga 60 mg. Untuk nama produknya sendiri atau nama dagangnya ada Herbesar, produsennya Tanabe, Cardizem dengan produsen Baucher Health, dan Dilizem dengan produsen Serli. Selanjutnya zat aktif Velodipin, kekuatannya tablet 5 mg dan 10 mg. Untuk nama produknya ada Piendil, produsennya itu ada AstraZeneca, Filozur dengan produsen AstraZeneca, dan juga Velogon dengan produsen Lek. Masih ke golongan 3 yaitu obat antihipertensi golongan alpha blocker. Zat aktif yang pertama ada Doxazosine, kekuatannya tablet 1 mg, 2 mg. Nama produknya ada Cardura, produsennya Pfizer, Dexamethasone Sandoz dengan produsennya Sandoz, dan Dexamethasone Texa dengan produsennya Texa. Zat aktif kedua yaitu Prazosin, kekuatannya tablet 1 mg, 2 mg. Untuk nama produk sendiri ada Milipress, produsennya Pfizer, Parazosin Teva dengan produsen Teva, dan juga Parazosin Sandoz dengan Sandoz. Zat aktif yang ketiga ada Terazosin dengan kekuatannya tablet 1 mg dan juga 2 mg. Untuk nama produk atau nama dagangnya ada Hytrit dari produsen Abbott, Zezazet dari produsen Zenditiva, dan juga Terazosin Sandoz dari Sandoz. Masih ke golongan 3, tapi ini golongan angiotensin 2 antagonis ARB. Zat aktifnya ada Candesartan, kekuatannya tablet 8 mg dan juga 6 mg. Untuk nama produksinya sendiri ada Atecan dari AstraZeneca, Candestratan Sandoz dari Sandoz, Candesartan Teva dari Teva. Zat aktif Iseberstat dengan tablet 150 mg dan juga 300 mg. Untuk nama produknya ada Abrofol dari Sanofi, Irbestan Sandoz dari Sandoz, Irbestan Teva dari Teva. Selanjutnya aktif Losartan dengan kekuatan tablet 50 mg. Nama produk atau nama dagangnya ada Kozaar. Untuk produsennya ada MSD, Losartan Sondat dari Sondat, Losartan Teva dari Teva. Selanjutnya zat aktif Termisartan dengan kekuatan tablet 40 mg dan juga 80 mg. Untuk nama dagangnya sendiri ada Micardis dari Boehringer Ingelheim,
termisat Sondat dari Sondat, termisatan Deva dari Teva. Selanjutnya zat aktif Valsartan dengan kekuatan tablet 80 mg dan 160 mg. Untuk nama produknya sendiri ada Diovan dari Novartis, Valsartan Sandoz dari Sondat, Valsartan Teva dari Teva. Selanjutnya masih ke golongan 3, yaitu tentang obat anti hipertensi tapi golongan diuretik. Yang pertama zat aktifnya ada Miolorid dengan BSO atau kekuatannya tablet 5 mg. Untuk nama dagangnya ada Midamor dengan produsen MSD, Midorotex dari produsen MSD, dan Miolozin dengan produsen Aspirin Pharma. Zat aktif Bumetanide dengan kekuatan tablet 1 mg. Nama produknya Burinex dari Rossi, Bumetanin dari Teva, Bumex dari Leo Pharma. Selanjutnya zat aktif Furosemide dengan kekuatan tablet 40 mg. Nama produk atau nama dagangnya adalah Lasik dari Sanofi, Dioresal dari Bernopharm, Furosik dari Hexa Pharma Jaya. Selanjutnya aktif hidroklorathiazid dengan kekuatan tablet 25 mg. Untuk nama dagangnya ada Esidrex dari Novartis, Hydrex dari Sunbay Pharma, dan Richardric dari Aventis. Selanjutnya ada zat aktif Indaparmid dengan kekuatan tablet 2,5 mg. Untuk nama produknya sendiri ada Natrizil dari Servier, Fludex dari Servier, dan juga Tensif dari Servier semua. Selanjutnya masuk ke golongan lainnya, masih ke golongan anti hipertensi. Untuk zat aktifnya sendiri ada Clonidine dengan kekuatannya itu tablet 0,1 mg. Untuk nama dagang atau nama produknya ada Cetapres dari Boehringer, Disardis dari Boehringer, dan juga Clonex dari Hexa Pharma. Zat aktif Reserpin dengan kekuatan 0,1 mg. Untuk nama dagang atau nama produknya ada Serpazil dari Novartis, Reserpin dari Himalaya, dan Reserpin OGB dari Dexa. Selanjutnya zat aktif metildopa dengan kekuatan 250 mg. Nama dagang atau nama produknya ada Aldomet dari MSD, Dopamet dari Sanofi, metildopa OGB dari Deva. Selanjutnya zat aktif hidralazin dengan kekuatannya itu 2,5 mg. Untuk nama produk atau nama dagangnya ada Aprezolin dari Novartis, Hydralazin HCl dari Teva, dan Hydralazin OGB dari Dexa. Selanjutnya ada zat aktif minoxidil dengan kekuatannya tablet 5 mg. Nama produknya Loniten. Untuk produsennya Piber. Minoxidil dari Teva, minoxidil OGB dari Dexa. Keempat itu masuk golongan glikosida jantung. Untuk zat aktifnya itu ada digoxin. Untuk kekuatannya tablet 0,25 mg. Untuk nama dagangnya ada Lanoxin dari GSK, Digibin dari BTG, dan Cardoxin dari Sanofi. Yang kelima golongan vasodilator. Untuk zat aktifnya itu ada Bexafibrat, kekuatannya 200 mg. Untuk nama produknya ada Besalib dari Boehringer, Bexafibrat dari Teva, Bexafibrat OGB Dexa dari Dexa. Selanjutnya zat aktif Ezetimibe dengan kekuatan tablet 10 mg. Nama produk atau nama dagangnya ada Esetrol dari MSD, Zedia dari MSD, dan juga Azetimbe OGB dari Dexa. Selanjutnya zat aktif Fenofibrat dengan kekuatan tablet 145 mg. Untuk nama produknya ada Cipantili dari Abbott, Tricor dari AbbVie, Fenofibrat dari OGB Teva. Zat aktif Fluvastatin tablet 40 mg. Nama produknya itu Lesol dari Novartis, Fluvastin dari Teva, Fluvastin OGB dari Dexa. Selanjutnya ada zat aktif Gemfiproxil, kekuatannya tablet 300 sampai dengan 600 mg. Untuk nama produknya ada Lopit dari Pfizer, Gemfiproxil dari Teva, Lipigen dari Milan. Selanjutnya zat aktif Clofibrat, kekuatannya tablet 500 mg. Untuk nama dagangnya itu ada Atromin dari Pfizer, Costin dari Roche, Clovex dari Abbott. Selanjutnya zat aktif Cholesavalin dengan kekuatan tablet 625 mg. Nama produknya Pelcol dari Sanofi, Clostagel dari Gensime, Colestimid dari Mitsubishi Tanabe. Selanjutnya zat aktif Colestipol
Untuk kekuatannya ada granul, untuk produksinya ada Colistit dari Pfizer, Lipicol dari Upjohn, Colestip dari Sanofi. Selanjutnya ada zat aktif kolestiramid dengan kekuatan serbuk. Untuk nama dagangnya ada Qestran dari BMS, Prevality dari Upser Smith, Chlorestran dari Sandoz. Halnya zat aktif Levastatin dengan kekuatan tablet 20 mg. Untuk nama dagang ada Mevacor dari MSD, Lovacor dari Ranbaxy, Alhopresi dari Andred. Misalnya zat aktif Simvastatin dengan kekuatan tablet 10-40 mg. Untuk nama produknya itu ada Zocor dari MSD, Simvatcat dari Sentiva, Facilip dari KRKA. Luar biasa, kita telah membahas spesialit obat sistem kardiovaskular secara lengkap dan sistematis. Terima kasih, semoga dialog ini bisa membantu pendengar memahami obat sistem kardiovaskular dengan baik dan dapat memahami apa yang menjadi istilah-istilahnya serta juga obat-obatnya. Saya selaku MC pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.